Shalom jemaat Eklesia Taman Palem yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya minggu yang dahsyat ini? Luar biasa di dalam Tuhan kita, amin. Haleluya. Saya percaya kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan, amin. Hari ini kita mau bersuka cita, kita kembali dalam ibadah online kita. Dan mari kita mau siapkan hati kita mau bersatu dalam doa. Haleluya. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, terima kasih Bapak untuk hari Minggu yang indah ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan sebab Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kasih setia-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau selalu ikut turut bekerja dalam mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Yesusku yang baik. Sebentar kami ingin memulai ibadah online kami Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada, kuasa-Mu yang sempurna nyata dalam hidup kami. Kami bisa merasakan hadirat-Mu nyata dimanapun kami berada. Dan kiranya Tuhan Kau jamah setiap kami Tuhan. Kau yang memberkati setiap kami Bapa. Dan hari ini Tuhan kami mau masuk dalam hadirat-Mu, kami mau memuji dan menyembah-Mu Yesus. Kiranya Kau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakan kami. Biar setiap penyembahan kami dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan kiranya Tuhan kami mendapatkan kekuatan yang baru, sukacita, pengharapan dalam-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan anak-anak-Mu yang masuk dalam hadirat-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita mau sembah ya. Haleluya. 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 Bapa Engkau setia dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita mau katakan kembali. Bapa,
Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya Tuhan, kami bersyukur padamu Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau Bapa yang setia dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau tak pernah meninggalkan kami. Kau yang selalu pedulikan hidup kami Tuhan. Kau yang selalu menyediakan setiap apa yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah.
Mari kita bersama-sama berdoa untuk masuk di dalam renungan firman Tuhan. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur kalau sampai detik ini Tuhan selalu menyertai kami, melindungi kami, memelihara kami, menolong kami, membela kami, dan juga memberkati kami. Terima kasih Tuhan, sampai detik ini Engkau selalu bersama-sama dengan kami melalui Roh Kudus-Mu sebagai penghibur, sebagai kekuatan bagi hidup kami, sebagai petunjuk, sebagai hikmat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami semua, mengurapi kami semua, supaya kami mengerti apa maksud hati Tuhan kepada setiap kami, seluruh jemaat GBI Eklesia Taman Palem. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, kami siap untuk merenungkan kebenaran firman. Haleluya. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di live streaming GBI Eklesia Taman Palem. Puji Tuhan, Tuhan telah memberikan saya kekuatan, kesehatan yang baru, semangat yang baru, dan saya berharap saudara-saudara pun semua diberi kekuatan yang baru, kesehatan yang baik di dalam lindungan Tuhan, dalam berkat-berkat Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan bersama-sama membuka di dalam Ulangan 28 ayat 1 dan 2, kemudian nanti dilanjut di 13 dan 14. Semua sudah membukanya? Baik. Saya akan bacakan Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya dan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kita baca ayat yang ke-13 dan 14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Amin. Puji Tuhan. Tema dari khotbah saya pada minggu ini akibat, yaitu ketidaktahuan akan kebenaran. Ya, ketidaktahuan akan kebenaran. Ignorance of the truth. Oke. Kita belajar bersama-sama akibat dari ketidaktahuan akan kebenaran. Apa akibatnya? Tadi kita telah baca di Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Yang pertama yaitu kehilangan berkat Tuhan. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara tidak tahu kebenaran, ya jelas saudara akan kehilangan berkat Tuhan. Karena saudara tidak akan mengerti sebenarnya Tuhan ingin bagaimana hidup saudara itu. Saudara nggak tahu apa yang harus saudara lakukan. Tetapi kalau saudara mengerti, ya saudara melakukan, membaca firman Tuhan, ya rajin membaca firman Tuhan setiap hari, apalagi sekarang sedang semua beribadah masing-masing di rumah. Jangan lupa setiap hari baca firman. Paling tidak saudara baca berapa ayat, saudara mengerti, saudara berdoa kepada Tuhan, kemudian tanya kepada Tuhan,
Tuhan mau apa di dalam hidup saudara. Jadi nanti saudara jadi tahu gitu bahwa Tuhan sungguh ada di dalam hidup saudara. Ya, jadi itu yang penting diperhatikan dengan baik. Ya, karena di sini jelas dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jadi kita harus benar-benar mendengarkan suara Tuhan. Jangan main-main. Ya, kita artinya begini, ketika kita baca firman Tuhan, itu adalah suara Tuhan. Jadi kita harus sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Apa sih Tuhan mau? Berdoa, tanya kepada Tuhan, bergumul dengan Tuhan. Sehingga nanti saudara tahu bahwa saudara, oh iya, maksud Tuhan begini untuk hidup saudara. Saya harus lakukan ini, saya harus lakukan ini. Jadi nanti hidup saudara merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, akibat dari ketidaktahuan akan kebenaran adalah kehilangan arah tujuan. Saudara akan kehilangan arah tujuan. Di dalam Ulangan 28 ayat 13-14, tadi kita sudah baca bersama, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan, apabila yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikut Allah lain dan beribadah kepadanya. Jadi kita jangan menyimpang, ya, ke kanan, ke kiri, jangan nyembah lain. Nanti cari, aduh ini gimana ya, gereja nggak ibadah-ibadah, aduh saya mau minta tolong sama siapa ya. Kemudian mencari, berharap kepada manusia, ya, dan sebagainya dengan cara-cara, ya, pinjam sana, pinjam sini, ya, akhirnya hidup ini semakin ya, jadi tidak baik lah. Jadi jangan buat seperti itu. Ya, nggak ada tujuan, bingung, ya, mau bagaimana nih Tuhan. Tapi kalau kita hidup dalam Tuhan, ya, dalam kebenarannya, kita akan tahu saya hari ini harus lakukan apa, hari ini saya harus lakukan apa. Dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia akan selalu memberkati kita, Dia akan memelihara kita, Dia akan mencukupkan, Dia akan buka jalan untuk kita semua. Dan kita tahu-taunya, wah, ada ini, ada berkat ini, ada berkat ini. Jadi jangan takut, makanya jangan diam. Baca tuh firman, deketin Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Setiap hari puji Dia, sembah Dia. Ya, apapun keadaan saudara, puji Dia. Jangan saudara takut, jangan saudara gentar, karena saudara harus yakin bahwa saudara harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan, karena Dia Tuhan yang hidup, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menolong, dan Tuhan yang memberkati. Ya, di dalam 1 Korintus 9 ayat 26, sebab itu aku tidak berlari, kata Paulus, tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ya, jadi memang Paulus itu luar biasa. Ya, dia juga nggak main-main. Dia benar-benar dia punya arah tujuan. Ya, dia nggak sembarangan sini sana arahnya. Karena apa? Dia memiliki Tuhan. Dia memiliki firman yang hidup. Ya, dia penuh dengan firman. Jadi dia tahu dia harus jalan kemana, dia harus kemana, dan dia harus bagaimana. Semua dia tahu. Kita belajar seperti Rasul Paulus. Yaitu akibat dari ketidaktahuan akan kebenaran. Sekarang kita akan masuk agar tidak kehilangan berkat dan arah tujuan. Ya, jadi supaya kita nggak kehilangan berkat dan arah tujuan, yang pertama adalah kita harus mencari tahu kebenarannya. Jadi cari tahu, senang baca firman, cari tahu. Wah, ini kebenaran apa nih? Kita harus cari tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, mendengarkan suara Tuhan. Ya, mendengarkan suara Tuhan. Artinya apa mendengarkan suara Tuhan? Ketika kita dengar khotbah,
kita benar-benar mendengarkan. Karena itu adalah firman Tuhan, firman yang hidup. Jadi harus kita sungguh-sungguh konsentrasi, fokus dengarkan, ya, baca benar-benar. Nah, yang ketiga adalah meyakini dan mematuhi perintah Tuhan. Jadi kita harus yakin, percaya, ini ya dan amin perintah Tuhan. Lakukan, hidup saudara akan diberkati. Saudara akan merasakan betapa Tuhan baik. Tuhan yang aku sembah ini Tuhan Yesus yang hidup. Dia Tuhan yang sungguh-sungguh ajaib. Saudara-saudara akan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Lakukanlah ini. Ya, jadi saudara-saudara jangan sampai nggak tahu akan kebenaran ya. Jangan pikir wah terus pakai kekuatan sendiri gitu. Wah udah kepinteran, sekolah tinggi, merasa pintar, merasa bisa hebat. Sekarang ini sedang manusia sedang diuji semuanya. Ya, siapa yang benar-benar tetap setia kepada Tuhan? Siapa yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan? Siapa yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Siapa yang sungguh-sungguh benar-benar percaya kepada Tuhan? Sedang diuji. Begitu banyak, ada yang sudah gak tahu harus bagaimana. Ya, mereka sepertinya putus asa dan sebagainya. Jangan takut saudara, carilah Tuhan. Karena Tuhan, Dia Tuhan yang hidup. Dia bukan Tuhan yang mati. Dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit hidup bagi kita semua. Itulah saudara-saudara harus tahu ya, supaya agar tidak kehilangan berkat dan arah tujuan. Baik, saya tutup dengan kesaksian. Setiap hari saya waktu begitu tidak boleh ibadah, terakhir yang kita ibadah itu, begitu terakhir ibadah pada hari Minggu yang keberapa ya. Setelah selesai itu saya langsung jatuh sakit. Saya sakit, karena nggak keluar rumah, jadi di rumah saja. Ya paling baca firman, ya begitu. Tambah lama tambah lemah badan saya, rupanya nggak bisa tidur, memikirkan, wah gimana. Kemudian karena lihat berita, ya jadi roh saya tuh, jiwa saya dipengaruhi. Ya, jadi ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kepanikan. Nah itu yang membuat jadi lemah, jadi stres. Ya jadi stres. Teman-teman saya ada yang beberapa yang sudah kena COVID-19 dan meninggal. Ya, jadi sangat tragis sekali kalau meninggal pada saat COVID ini. Jadi saudara-saudara, ya Tuhan, saya percaya kepada Tuhan. Tuhan menjagai saya, memelihara keluarga saya. Dia tidak biarkan saya sampai tergeletak, dan saya ya memang saya hampir sekarat itu, sampai di CT scan, saya di CT scan sampai 2 kali, karena anak-anak saya mau meyakini sebenarnya kena apa ini, karena di rumah sakit selalu bilangnya, wah ini COVID nih, ini COVID nih, dikit-dikit begitu, sampai itu dokter aja takut ini, padahal udah pakai segala macam masker. Wah saya sampai jangan nengok sini, jangan lihat saya. Wah itu dokter semuanya yang praktek, dokter baru, ya nggak tahu itu dokter yang hebat pada kemana, itu juga takut semuanya. Ya, akhirnya puji Tuhan tolong saya, Tuhan kasih saya hikmat ke dokter Justus. Ya puji Tuhan tolong saya, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan jamah saya. Ya semua anak-anak berdoa untuk kesehatan saya.
Ya, istri saya selalu menemani saya, merawat, ya, dia sampai kurang tidur. Ya, tapi akhirnya Tuhan menolong. Saya bersyukur kepada Tuhan, dan hari ini saya akhirnya bisa menyampaikan firman Tuhan. Ya, sebelumnya anak saya Kristian, PDP Kristian, karena saya sedang sakit hampir 1 bulan ya, hampir 1 bulan. Tapi puji Tuhan, memang Tuhan suruh saya banyak istirahat. Wah, Tuhan baiklah. Pokoknya jadi saya sekarang sudah kembali, ya, Tuhan pulihkan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik. Itulah kesaksian saya. Kiranya kesaksian saya juga menguatkan saudara-saudara. Kita semua gak bakal dikenai COVID. Ya, makanya dekat sama Tuhan. Ingat ya, dekat dengan Tuhan, jangan jauh dari Tuhan. Pasti Tuhan berkati, Tuhan lindungi kita semua. Puji Tuhan. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang hidup, yang memberi kekuatan baru kepada setiap kami ya Tuhan. Firman-Mu yang sederhana ini kiranya menjadi kekuatan bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Semuanya mau mencari tahu kebenaran, mendengarkan suara Tuhan, meyakini dan mematuhi perintah Tuhan. Semua hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Dan nanti kami percaya akan selesai semua masalah virus corona ini, COVID-19 ini. Bulan Juni kami akan kembali aktif semuanya. Kiranya Tuhan tolong semuanya bisa aktif kembali, kami bisa beribadah lagi, kami semua bisa berkumpul lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya. Baik, mengenai warta saudara bisa lihat di website kita GB Eklesia Palem, dan kita nanti mungkin masih belum bisa beribadah sesuai dengan peraturan yang pemerintah telah keluarkan, PSBB. Jadi kita nanti sampai dengan akhir Mei, ya kita akan mulai bulan Juni. Jadi saudara-saudara tetap setia di rumah beribadah dengan keluarga. Ya mungkin saat ini saudara bisa, tadinya nggak suka berkumpul bersama dengan keluarga. Nah, saat ini Tuhan memberikan kita waktu bisa bersama-sama dengan keluarga. Mari saudara-saudara kita tetap beribadah kepada Tuhan masing-masing di rumah, ya, dengan menyaksikan setiap minggunya live streaming. Ya nanti yang khotbah, ya nanti kita saksikan aja ya, akan datang. Kemudian yang perlu saudara perhatikan juga, saudara-saudara kan ada itu sudah ada nomor rekening GBI Eklesia. Jadi saudara yang mau mengembalikan perpuluhan milik Tuhan, saudara bisa transfer. Kemudian juga saudara yang ingin memberi persembahan ya syukur dan sebagainya, saudara bisa berikan. Saudara bisa lihat di nanti di bawah ini ya, di bawah ini ada itu rekening, nomor rekening dari BCA GBI Eklesia Palem, ya saudara bisa persembahkan. Baik, terima kasih, saya kira cukup ya warta hari ini. Mari kita akan tutup di dalam doa berkat. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau telah pimpin live streaming pada hari Minggu ini ya Tuhan, baik yang ibadah pukul 10 maupun pukul 4 sore. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat GBI Eklesia Taman Palem dimanapun ada.
Mungkin ada yang di luar kota, mungkin ada yang di rumah, di mana saja. Tuhan berkati, berlimpah-limpah. Tuhan buat berhasil segala pekerjaan yang dikerjakan, baik itu di rumah, apapun ya Tuhan. Bahkan Tuhan berikan pekerjaan yang baru. Tuhan berikan berkat-berkat yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan juga berkati yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang keterikatan Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami semua Tuhan pegang tangan kami selalu. Tuhan lindungi kami Tuhan, supaya kami tetap ya Tuhan berjalan di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Engkaulah gembala kami yang baik, yang membaringkan kami di padang yang berrumput hijau, yang selalu ya Tuhan Roh Kudus-Mu menghibur kami, menguatkan kami, dan Engkau mengarahkan kami kepada kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam surga, berkat kasih sayang, bimbingan, rahmat, pertolongan, pembelaan, damai, sejahtera, sukacita, perlindungan daripada kuat kuasa dan Roh Kudus, serta persuatan dengan Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai saudara-saudara mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan amin.